Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Firdauzin Nuzula Nur Putra. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tafsir Al-Quran, yaitu yang pertama adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 26 yang berkaitan dengan tentang Amsal Al-Quran. Dan yang kedua adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 260 yang berkaitan dengan kisah-kisah Al-Quran. Dan yang ketiga adalah Al-Quran Surah Ali Imran ayat 7 yang berkaitan dengan muhkam mutasyabih. Baik, mungkin kita langsung saja mulai pada tafsir yang pertama, yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 26 yang berkaitan dengan Amsal Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba masalam ma ya'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa fasiqin. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Jadi secara ilmiah dapat diambil dari suatu hal yang kecil yang dapat menimbulkan suatu dampak yang sangat dahsyat dan besar, dan itu adalah suatu hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang beriman, dan tersesatlah orang-orang kafir karena ia seringkali meremehkan sesuatu hal yang sangat kecil. Sesuatu yang dapat kita renungkan dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 26 ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang mencari kebenaran, sedangkan orang-orang yang tidak mencari kebenaran akan tersesat. Oke, kita lanjut pada tafsir yang kedua, yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 260 yang berkaitan dengan kisah-kisah Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa nuhyil mauta qala wa lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala faqud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang atau mantap. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau begitu
begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan Maha Bijaksana. Secara ilmiah, ayat ini mengajarkan kita untuk menjaga sikap dan perkataan. Karena menjaga sikap dan perkataan adalah salah satu cara agar kamu tidak merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya secara karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Sesuatu yang dapat direnungkan dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260 ini adalah kita sebagai umat Islam harus dapat memperkuat iman dan lebih yakin bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dapat menentukan jalan hidupnya. Oke, kita lanjut pada tafsir yang ketiga, yaitu Al-Quran surah Ali Imran ayat 7 yang berkaitan dengan muhkam mutasyabih yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa akharu mutasyabihat wa ammal ladzina fi qulubihim raibun fayattabi'una ma tasyabaha minhul ibtighaa'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilah illa Allahu war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab, yang artinya dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesehatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Secara ilmiah, ayat ini mengajarkan kita tentang betapa luasnya rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita belajar menaati perintah Nabi Muhammad SAW jika suatu yang baik atau buruk terjadi. Itu hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita benar-benar menaati aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut benar-benar orang beriman. Sesuatu yang dapat direnungkan dari Al-Quran surah Al-Imran ayat 7 ini adalah kita sebagai orang muslim yang berakal harus dapat memahami maknanya dengan baik dan benar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang, saya akhiri. Ila muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.